Zubair bin Awam dikatakan bahwasanya di perang Badar, Zubair bin Awam membunuh 2 orang dan dua-dua ini adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Dzatu Kabsh. Abu Dzatu Kabsh ini julukannya ya. Kabsh ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot, gitu. Abu Kabsh mungkin orang yang berotot, besar, kekar gitu ya. Sebagian mengatakan Kabsh ini adalah perut, sehingga memang perutnya orang ini agak besar. Tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Sa'id bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik, dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya. Serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang tapi yang panjang. Pedang itu disebutkan ya, ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter. Pedang yang sangat besar. Jadi bagian depannya pedang, yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja, gitu kan. Jadi sangat panjang pedang itu dipakai, bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini, dan dia sangat mahir. Di kancah peperangan Badar, dia menyiksa kaum muslimin, memukul orang di sini kesakitan, ada yang patah tangannya, ada yang putus, ada yang dibunuh sama dia. Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Abu Dzatu Kabsh ini mengganggu kami nih, berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi SAW mengutus Zubair, cari Zubair, suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan, saya mendekati Dzatu Kabsh ini, dan dia bilang, saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya, semuanya besi. Banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh, banyak sahabat ada yang pukul kakinya, ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua, tapi nggak mempan. Ada yang lemparin panah, panahnya jatuh karena baju besi, nggak tembus, gitu kan. Maka Zubair bilang, saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini. Lalu Zubair tidak putus asa. Dia bilang, saya pun mengelilingi orang itu. Terus sementara dia lagi menebas langsung, saya kelilingin terus, saya lihat celahnya di mana nih, sampai saya berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya. Karena dalam kisah, dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Dia orangnya tinggi luar biasa. Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan 2 meter. Kalau dulu di atas kuda, kakinya paling sampai di perut kuda nggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi tuh, gitu kan? Luar biasa. Beliau gitu kalau naik kuda, kakinya sampai ke bawah, gitu kan. Nah, Zubair bin Awam bilang, pas saya berhadapan sama Dzatu Kabsh, dan Dzatu Kabsh ini juga tinggi besar, cuma badannya lebih kekar. Kata Zubair, saya tidak temukan celah kecuali di antara 2 matanya. Jadi di sini tuh ada karet yang menyatukan apa namanya, baju besi itu, topeng besinya, gitu kan. Dia bilang, saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak, dan ciri khas Zubair ini radhiyallahu anhu terkenal di pasukan muslimin, selalu di tangan kanan pedang, ya kan? Kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil. Tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu, gitu kan? Dia menaruh pedangnya dan dia ambil tombak kecil itu. Dia bilang, lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya sebagaimana perintah Nabi SAW, dan saya melempar tepat kena di karet itu, sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan, Zubair bin Awam mendapatkan celah, kemudian meloncatin Dzatu Kabsh ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena, dan akhirnya terbunuh. Dan Zubair mengatakan, saya berusaha menarik tombak saya kembali itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya, gitu. Tapi perannya adalah di sini, di kancah peperangan membunuh musuh, gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam, di luar kancah peperangan, yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri, membela diri itu lain, itu boleh. Selain ini nggak boleh, gitu kan? Kalau pribadi, kalau pemerintah tentu boleh kalau kisas kan. Kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri. Kemudian yang kedua, Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Naufal, ya. Naufal bin Huwailid bin Asad, yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam, dan memang kena meninggal syahadat. Maka dia tunjukkan
bahwasanya setelah masuk Islam di kancah peperangan, walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya.